Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man walahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah yang dimuliakan Allah, malam ini kita sambung kajian tadabbur surah Yusuf, yang mana Allah menceritakan kisah Nabi Yusuf alaihi salam dalam surah ini. Pada kuliah yang lalu kita sudah sampai ayat 24, malam ini kita sambung mulai ayat 25. Bapak Ibu yang ada Al-Quran atau buka handphone, lihat ayat yang kita bahas supaya lebih faham, lebih dalam insya-Allah makna ayat-ayat yang akan kita bahas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min duburin wa alfa ya sayyidaha ladal bab. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. Ayat ini menjelaskan cerita sambungan apa yang terjadi di rumah Imra'atu Aziz yang biasa kita sebut dengan Zulaikha. Pada ayat sebelum ini Allah Ta'ala telah menceritakan kepada kita bahawa ketika Zulaikha ini menginginkan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, Nabi Yusuf menolak dengan mengucapkan ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah. Innahu rabbi ahsana mathwai, tuanku suamimu begitu baik denganku, jadi tidak mungkin aku akan menodaimu. Kemudian innahu la yuhibbuz zalimun. Kemudian alasan Nabi Yusuf yang ketiga, kalau sempat aku melakukan perbuatan keji ini, maka sungguh tidak akan ada keselamatan bagi orang-orang yang melakukannya. Jadi cerita itu ternyata tidak berhenti sampai di situ. Keinginan Zulaikha kepada Yusuf tidak berhenti sampai di situ. Ketika Yusuf menolak bukan berarti dia langsung berhenti. Ternyata masih ada episode berikutnya. Episode berikutnya apa? Wastabaqal bab. Dan keduanya berlomba menuju pintu. Yusuf lari ke pintu, Zulaikha juga lari ke pintu. Tapi lari mereka ini berbeda. Satu lari untuk menyelamatkan diri, yang satu lagi karena mengejar. Sama-sama lari tapi tujuannya beda. Yusuf lari menuju pintu karena ingin keluar dari rumah itu, sedangkan Zulaikha lari mengejarnya supaya Yusuf jangan keluar. Luar biasa ya. Apa pengajaran yang kita ambil dari sini? Al-mu'min la yaktafi bima'adzallah. Orang beriman itu tidak cukup dengan mengucapkan a'udzubillah, na'udzubillah, ma'adzallah dari satu maksiat. Tetapi wa innama yabhathu an aqrabi bab wa yahrab. Seorang mukmin dia mesti mencari pintu terdekat untuk lari dari kemaksiatan itu. Kalau kita berada di suatu kemaksiatan, di suatu tempat yang bisa membuat kita jatuh kepada maksiat, kita tak cukup mengatakan na'udzubillah, na'udzubillahi min zalik, tak cukup. Kita harus mencari pintu terdekat supaya kita lari dari tempat itu. Yusuf sudah mengucapkan ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah. Ternyata ucapan na'udzubillah atau a'udzubillah atau ma'adzallah yang semakna dengannya itu tidak cukup untuk menghindarkan diri kita dari maksiat. Harus tinggalkan tempat itu, harus lari. Karena bisa jadi kalau kita tetap di situ, pertama na'udzubillah, 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 akhirnya syaitan datang. Tak apa-apalah sekali aja katanya, mumpung tak ada orang katanya. Digoda kita, akhirnya jatuh kepada maksiat. Maka tak cukup sekadar na'udzubillah, ya.
Maka dikatakan al-firaru min amakinis su' min a'zami asbabin najati minas su'. Lari dari tempat yang buruk itu sebab utama kita selamat dari keburukan. Kalau kita berada di suatu tempat yang banyak di situ maksiat, ya, maka lari dari tempat itu, meninggalkan tempat itu, itulah sebab utama supaya kita selamat. Seperti yang saya sebut tadi, kalau kita tetap di situ, mungkin godaan pertama kita tolak, mungkin godaan kedua kita tolak, ketiga kita tolak, tapi yang keempat siapa yang bisa menjamin? Kita ini manusia yang juga ada nafsu, bisa kita tergoda. Datang amplop pertama tidak, no gratifikasi. Datang amplop kedua, no gratifikasi. Datang amplop ketiga, 5 kali tebalnya dari yang pertama. Oh, berfikir juga awak kan, lumayan nih kan. Datang pula syaitan, ambil aja lah nanti taubat selepas ni. Akhirnya terjadi juga. Contohnya begitu. Begitu dengan maksiat-maksiat yang lain. Maka al-firaru min amakinis su' min a'zami asbabin najati minas su'. Lari dari tempat yang buruk, tempat dosa, tempat maksiat, tempat kejahatan, itulah sebab utama kita bisa selamat. Kalau kita masih tetap di komunitas itu, ini komunitas orang-orang yang enggak betul semua ni, tak bakalan selamat. Mungkin diajak sekali ke karaoke kita tolak, ajak kedua kita tolak, bisa jadi ajakan ketiga kita terima. Kenapa? Rupanya lagi berantem sama istri, di rumah stres, datang kawannya, ayolah ke karaoke, kami tiap minggu ke karaoke. Ya udah ayolah katanya. Ajakan kedua ketiga nolak, seterusnya tidak nolak. Maka kalau kita berada di komunitas yang tidak betul, berada di satu circle yang tidak betul, cepat keluar dari situ. Tidak akan bisa bertahan kita di situ, percayalah. Semua ini tidak betul, kita sendiri aja yang betul. Semua kawan-kawan ini tak ada yang solat, kita sendiri berada di dalam yang solat. Pertama-tama mungkin masih bertahan solat kita, lama kelamaan bisa jadi kita tidak solat. Kenapa? Pengaruh kawan, pengaruh tempat itu sangat besar. Maka Nabi itu mengatakan al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu dilihat berdasarkan agama kawannya. Kalau nak tahu agama seseorang, tengok siapa kawan dia. Kalau kawan dia geng masjid, insya-Allah dia pun geng masjid. Kalau kawan dia ini adalah orang yang rajin pengajian, insya-Allah dia pun rajin pengajian. Bapak ibu yang hendak mencari menantu, tengok siapa kawan dia. Kalau kawan dia yang suka balap liar, insya-Allah dia pun balap liar tu. Ya kan? Tengok. Baik. Wa mufaraqati ahli al-fasad min a'zamil asbabil wiqayati minal fasad. Memisahkan diri dari orang-orang yang rusak itu juga sebab utama kita selamat dari kerusakan. Ya, bukan sekedar tempat, tapi termasuk orang-orang yang tidak benar. Ya. Wajtinabu wasailil fasad, dan menjauhi wasilah-wasilah yang dapat membawa kepada keburukan. Ijtinabul fasad itu sama artinya kita menjauhi keburukan, menjauhi hal-hal yang bisa membawa kita kepada keburukan, nilainya sama dengan meninggalkan keburukan. Ya, misalnya begini, kalau kita berkawan dengan dia 90% kita buat dosa, maka menjauhi dia sama dengan menjauhi dosa. Ya, kalau kita pergi ke tempat itu 99% kita buat dosa, maka menjauhi tempat itu adalah diartikan dengan menjauhi dosa. Maka hukum wasilah itu sama dengan melakukannya. Segala sesuatu yang bisa membuat kita dosa, yang bisa membuat kita bermaksiat kepada Allah, maka menjauhinya sama dengan menjauhi dosa itu sendiri. Karena kalau kita berada di situ bisa kita terbawa arus kepada maksiat tersebut, ya. Maka di sini Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam melarikan diri, ya. Maka firra walau jadzabuka min qamisika, maka larilah dari tempat itu walaupun mereka koyak bajumu dari belakang.
Walaupun mereka tahan bajumu dari belakang sampai koyak, tinggalkanlah, lari dari depan situ. Ada tu kadang-kadang, janganlah. Dah lama kita berkawan, masa karena 3 hari kamu pergi ke masjid sudah mau meninggalkan kami? Dulu kan kita sama juga. Masa gara-gara engkau ikut pengajian dah tak mau berkawan dengan kami lagi? Ada aja tarikan tu supaya kita jangan lepas dari cengkeraman mereka. Tapi larilah, walaupun mereka menarik bajumu dari belakang sampai koyak, sebagaimana yang terjadi kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, ya. Pada ayat ini kan Allah mengatakan wastabaqal bab, keduanya lari menuju pintu. Yusuf lari ingin menyelamatkan diri, ingin keluar. Zulaikha lari mengejarnya karena tak mau Yusuf keluar. Wa qaddat qamisahu min duburin, maka saat itu Zulaikha menarik baju Nabi Yusuf dari belakang sampai koyak baju gamisnya. Kenapa bisa ya begitu sekali Zulaikha ini? Kenapa hasratnya begitu tinggi kepada Yusuf? Inilah kegilaan yang terjadi ketika terlalu lama berkhulwah. Ketika terlalu lama menyendiri 2 orang yang bukan mahram, syaitan hadir. Maka Nabi mengatakan di dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa ma'adhi mahramin. Tidak boleh menyendiri laki-laki dan perempuan melainkan ada mahramnya. Ini remang-remang duduk di situ laki-laki perempuan yang tak ada mahram. Orang tuanya pula membiarkan. Datang malam minggu dijemput lagi ke rumah, dibiarkan pergi. Syaitan ada di tengahnya. Ya. Seandainya harus darurat pun harus ada mahram. Seandainya darurat sekalipun harus ada mahram. Misalkan tidak ada dokter laki-laki, tidak ada dokter perempuan, dokter laki-laki lagi yang ada. Bini sakit, atau misalkan mau melahirkan, tidak ada dokter perempuan. Seandainya hanya aja dokter laki-laki, bagaimana? Harus dampingi, harus ada mahram di situ. Apalagi ke dukun, dibiarkan bini dia pergi sendiri jumpa dukun, bahaya. Jangan, ya, jangan, tak boleh. Nanti lain cerita yang berlaku kan, ya. Wa qaddat qamisahu min duburin. Zulaikha itu menarik sampai mengoyak baju Nabi Yusuf, baju gamisnya dari belakang. Dubur itu artinya belakang. Maka dubur dikatakan dubur karena posisinya di belakang. Ya. Jadi dubur itu artinya sesuatu yang di belakang. Maka lubang belakang disebut dubur, depan disebut dengan kubul. Kubul itu artinya depan. Ya. Baik, sampai koyak baju Nabi Yusuf. Tapi koyaknya baju Nabi Yusuf ini nanti menjadi hikmah, menjadi satu bukti otentik bahwa Yusuf tidak bersalah. Maka kadang-kadang dalam satu musibah itu selalu ada hikmahnya. Maka dikatakan para ulama begini, inna fi musibati Yusuf, sesungguhnya pada musibah Yusuf, biqaddi qamisihi, dengan koyaknya baju dia dari belakang, faidatun kubra, ada faedah yang begitu besar, ada hikmah yang begitu besar. Apa? Wahya bara'atuhu mimma nusiba ilai, itulah nanti yang menjadi bukti otentik sehingga Yusuf selamat dari tuduhan yang diarahkan kepadanya. Karena nanti setelah ini yang melecehkan Yusuf yang mengadu, konon Yusuf yang melakukan pelecehan. Ya, pelaku yang mengadu, nanti setelah ini dia ngadu, padahal pelakunya dia yang membuat aduan dia. Kali barat kita sekarang, yang menzalimi orang dia, yang membuat laporan ke polisi dia juga. Aneh kan? Ya. Yang melecehkan dia, yang membuat laporan terjadi pelecehan dia. Dan ini nanti menjadi satu bukti. Maka oleh karena itu
dalam setiap musibah yang menimpa itu selalu ada hikmahnya. Selalu ada hikmahnya. Ya, maka ada ungkapan yang disebutkan para ulama, man 'arafallah, siapa yang kenal Allah, azalat tuhmah, maka akan hilang tuduhan-tuduhan dari dia, akan hilang suudzon, buruk sangka kepada Allah dari dia. Orang kalau tidak kenal Allah, dia akan menuduh Allah dengan bermacam-macam ketika dia dapat musibah. Ya, akan bermacam-macam dia buat tuduhan kepada Allah. Tapi ketika seseorang benar-benar kenal dengan Allah Ta'ala, datang pun musibah dari Allah, dia malah bersyukur kepada Allah. Tapi ini makom orang yang tinggi. Kalau makomnya rendah, datang musibah, stres. Orang yang makomnya tinggi, datang musibah, dia bersyukur. Kenapa? Karena dia kenal Allah. Yang dia kenal Allah, Allah tidak pernah mendatangkan keburukan hatta dalam musibah yang zahirnya nampak buruk. Maka Imam Ibnu Qayyim itu mengatakan, makom tertinggi orang ketika menghadapi musibah itu makom bersyukur, level orang bersyukur. Jadi ada beberapa makom orang saat dapat musibah. Pertama, makomul ajaz, level orang lemah. Bagaimana orang lemah ini? Ketika ia dapat musibah, semua orang tahu, seantero dunia tahu, ngadu ke sana kemari, cerita ke sana kemari. Ini orang lemah ini. Yang kedua, level orang yang dapat musibah itu maqamus sabar, level orang sabar. Apa itu sabar? Al-habsu, dia menahan. Sebetulnya pedih, sedih, berat, tapi dia tahan. Yang ketiga disebut maqamur ridha, level orang ridha. Ridha itu bagaimana? Dia terima dengan lapang dada. Ini dari Allah, saya terima dengan lapang dada. Yang terakhir itu maqam syukur, level orang bersyukur. Dapat musibah, alhamdulillah, baru innalillah. Kenapa? Dia kenal Allah. Dalam musibah yang sangat menyakitkan sekalipun, ada kemanisan yang Allah janjikan setelahnya. Saya kasih contoh. Nabi Musa setelah lahir, apa perintah Allah kepada ibu Nabi Musa? Hanyutkan di sungai Nil. Kira-kira nih, kalau anak kita lahir dipaksa dihanyutkan di sungai Sia, apa perasaan kita? Nggak bisa diungkapkan. Pasti tidak akan mau kita. Orang tua saking sayangnya dengan anak, seandainya diberi pilihan siapa yang mati, kamu atau anakmu? Biar saya yang mati. Begitu sayangnya orang tua dengan anak. Lahir Musa, Allah perintahkan, wahai ibu Musa, masukkan anakmu Musa ke dalam peti, hanyutkan di sungai Nil. Setelah dihanyutkan, siapa yang mengambil Nabi Musa? Keluarga Fir'aun, orang yang paling dibenci, musuh bebuyutan semua orang, orang yang paling zalim, itu yang ambil. Apa perasaan kita? Ada musuh bebuyutan kita, anak kita diambil sama dia. Tak terbayang betapa marahnya kita. Berat tak itu kira-kira kepada ibu Nabi Musa? Tentu berat. Tapi coba lihat endingnya apa. Seandainya Musa tidak dihanyutkan saat itu, seandainya Musa tidak dipungut oleh keluarga Fir'aun, maka Musa yang menerima Taurat itu tidak ada. Maka Musa yang bercakap-cakap dengan Allah itu tidak akan ada. Maka Musa sebagai salah satu Nabi ulul azmi tidak akan ada. Kenapa? Fir'aun akan bantai. Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Maka dengan cara itu Musa selamat. Akhirnya menjadi nabi, menjadi rasul, mendapat Taurat dari Allah. Wa kallamallahu Musa taklima, berbicara dengan Allah, mendapat mukjizat yang luar biasa, berdakwah kepada orang Bani Israel, ceritanya dikisahkan dalam Quran, luar biasa. Seandainya musibah tadi tidak terjadi, maka ini semua tidak akan ada. Itulah kenapa maqam tertinggi saat dapat musibah itu mengucapkan alhamdulillah. Dalam satu riwayat hadis, Nabi SAW bersabda, ketika anak seorang hamba itu meninggal, Allah bertanya kepada malaikat,
wahai para malaikat, kalian sudah mencabut nyawa anak hambaku. Para malaikat menjawab, ya Allah. Naam ya Allah, kami sudah mencabut nyawanya. Madza qala abdi, ketika kamu mencabut nyawa anak hambaku itu apa yang dia ucapkan? Malaikat itu menjawab, hamidaka tsumma istarja'a. Ya Allah, dia mengucapkan alhamdulillah, setelah itu baru dia mengucapkan istirja', inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Lalu apa jawaban Allah Ta'ala? Ubnu lahu baitan fil jannah wa sammuhu baital hamdi. Bangun untuk dia satu istana di dalam syurga dan beri nama istana itu Baitul Hamdi, istana pujian. Kenapa? Dia sanggup memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah ketika hantaman musibah itu datang kepada dia. Apa yang membuat dia bisa mengucapkan alhamdulillah? Karena dia kenal dengan Allah. Maka kalau kita masih merungut dapat musibah, sebenarnya kita belum kenal dengan Allah. Ya, yang suka merungut saat dapat musibah itu belum kenal Allah. Orang yang kenal dengan Allah setidaknya sabar, di atasnya ridha, lebih kenal lagi, insya Allah dia akan bersyukur kepada Allah. Ya, maka koyaknya baju Nabi Yusuf dari belakang itu ada hikmahnya. Maka dalam musibah itu ada hikmah. Bahkan inilah nanti menjadi bukti otentik yang sangat kuat bahwa Yusuf tidak bersalah. Ya, nanti kita akan bahas setelah ini. Baik, setelah kejar-kejaran ke pintu, Yusuf mau keluar, Zulaikha mengejarnya, tarik bajunya dari belakang sampai koyak. Wa alfa ya sayyidaha ladal bab. Tiba-tiba di depan pintu sudah ada suami wanita ini. Baru balik dari luar kota. Tadinya kan dinas di luar kota terus. Ini kan tokoh pembesar ini, sekelas menteri kalau di kita, keliling Indonesia dia. Pas lagi kejadian itu, pas nyampe di depan pintu. Seperti sinetron betul ya. Tapi ini bukan sinetron, ini kisah benar ini. Pas lagi tarik-tarikan di pintu itu, ketuk pintu dari luar. Dibuka, suaminya. Wah, luar biasa. Ya. Wa alfa ya sayyidaha ladal bab. Di sini Allah Ta'ala menyebutkan suami wanita itu dengan sayyidaha. Sayyid itu penghulu, pemimpin. Ya, maka Nabi mengatakan ana sayyidu waladi Adam. Saya ini sayyid, penghulu, pemimpin seluruh umat manusia. Kenapa di sini suaminya disebut dengan sayyid? Para ulama mengatakan summiyaz zauj sayyidan. Pada ayat ini Allah menyebutkan suaminya sebagai sayyid, ya, li'azimi haqqihi 'alal mar'ati, karena begitu besarnya haknya, kewajibannya terhadap istrinya. Saking tingginya kewajiban suami terhadap istri, maka suami itu seperti sayyid untuk istrinya. Maka oleh karena itu istri pun wajib taat kepada suaminya. Bukan karena dia laki-laki, bukan karena dia suami, tapi karena besarnya tanggung jawab suami. Setelah seorang suami menerima akad dari mertuanya, saya terima nikahnya dengan mahar sekian-sekian dibayar tunai, maka semua kewajiban ayah istri dia itu pindah kepada dia. Ketika saya menerima akad, maka semua kewajiban mertua saya yang dulu yang dia tunaikan kepada istri saya itu pindah ke pundak saya. Dulu orang tuanya kasih makan, sekarang saya wajib kasih dia makan. Dulu orang tuanya kasih kendaraan, sekarang wajib saya kasih kendaraan. Dulu orang tuanya belikan pakaian, sekarang wajib saya belikan pakaian. Dulu dia tinggal di rumah dia nyaman dan tenang, wajib saya kasih rumah yang nyaman dan tenang untuk dia. Besar tanggung jawabnya. Maka Nabi mengatakan dalam satu hadis, seandainya boleh aku memerintahkan orang untuk sujud kepada manusia, pasti aku akan perintahkan istri sujud kepada suaminya. Kenapa? Karena begitu besarnya kewajiban suami kepada istrinya, ya. Itulah sebabnya kenapa pada ayat ini disebut dengan sayyidaha, penghulunya, ya, atau pemimpinnya. Baik.
Setelah itu, apa yang terjadi? Kalau kita ini pelakunya, susah kita menyembunyikan ekspresi wajahnya. Lagi panas-panasnya kejar-kejaran, tiba-tiba ketemu sama suami. Ini ibarat orang yang selingkuh dilabrak. Iya kan? Susah berkata-kata tuh. Tapi ini perempuan ini luar biasa dia. Ya. Apa dia kata? Qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa ayyusjana aw 'adzabun alim. Saat itu dia berkata kepada suaminya, tidak ada balasan kepada orang yang hendak melakukan keburukan kepada istrimu, kepada keluargamu, melainkan harus dipenjara atau disiksa dengan siksaan yang pedih. Ngadu dia sama suaminya bahwa Yusuflah yang ingin melecehkan dia. Yusuflah dia tuduh yang hendak melakukan, istilah Indonesia, kekerasan seksual. Ya kan? Kita kan istilah melakukan tindakan kekerasan seksual. Padahal yang hendak melakukan siapa? Perempuan ini. Lalu dia tuduh Yusuf. Maka dari sini kita belajar, ternyata yang melakukan kekerasan seksual itu bukan hanya dari laki-laki kepada perempuan. Dalam kasus-kasus tertentu sebaliknya, perempuan kepada laki-laki. Tapi kan laki-laki malu dia kalau ngaku, saya ini korban kekerasan seksual, katanya. Tak berdaya betul kau laki-laki jadi korban, kan begitu. Tapi realitasnya ada. Kalau bahasa kita sekarang ini, istilah kita di Indonesia, Yusuf yang mengalami kekerasan seksual, tapi Zulaikha yang aduh dia sama suaminya. Ya, ini sama kata para ulama. Istilahnya ini sama seperti orang mengatakan dorobani wabaka. Dia yang mukul, dia yang nangis. Ya, dia yang mukul, dia yang nangis. Dia yang melakukan, dia yang mengadu. Ya, dia mengadu kepada suami dia bahwa bahwa Yusuf hendak melakukan perbuatan jahat kepada dia, yaitulah perbuatan keji, sedangkan sebenarnya tidak seperti itu. Ya, maka dari sini kita ambil pengajaran. Ya, falaisal mushtaki huwa sahibul haqqi daiman. Orang yang membuat pengaduan itu tidak selalu benar. Ya, kalau orang membuat aduan, laporan, itu jangan langsung kita berpikir bahwa dia ini korban, bahwa apa yang dia laporkan ini benar. Begitu banyak laporan-laporan palsu. Dan itu bukan terjadi sekarang. Zaman dulu pun sudah terjadi, bahwa laporan palsu itu sering terjadi. Maka jangan kita berpikir kalau sudah membuat pengaduan, yang mengadu ini pasti benar. Tidak, belum tentu. Ini Zulaikha yang melakukan kepada Yusuf, dia yang ngadu sama suaminya. Nah, maka para ulama mengatakan falaisal mushtaki huwa sahibul haqqi daiman. Orang yang mengadu itu, orang yang membuat laporan itu tidak semestinya orang yang benar selamanya. Bisa jadi dia membuat laporan, ternyata tidak benar. Ya kan? Itu banyak terjadi. Maka kalau siapa yang mengikuti kasus yang lagi hot-hot sekarang ini, juga kan begitu ceritanya kan? Jadi jangan heran, ya, jangan heran, itu sebetulnya gaya lama yang berulang kembali. Itulah kehebatan Quran. Quran itu menyampaikan kisah, itu kisah yang akan selalu berulang. Ya, walaupun kisah itu terjadi zaman dulu, tapi hal yang sama akan selalu berulang. Itulah kenapa Allah Ta'ala menceritakan kisah dalam Quran untuk dijadikan ibrah, pengajaran. Maka para ulama selalu mengatakan Fir'aun itu memang hidup zaman dulu,
tapi Fir'aun kemudian akan bermunculan karakter yang sama. Qarun itu hidup zaman dulu, tapi karakter Qarun akan selalu ada. Ya. Begitulah seterusnya. Bani Israel itu zaman dulu berinteraksi dengan Musa, tapi karakter Bani Israel selalu bermunculan. Ya, selalu akan berulang. Maka kisah-kisah dalam Al-Quran itu perlu digali secara mendalam untuk mengambil mutiara-mutiara pengajaran dari situ untuk kita terapkan dalam kehidupan. Ya. Baik, dia mengatakan, ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa ayyusjana wa 'adzabun alim. Dia mengatakan tidak ada balasan yang setimpal kepada orang yang hendak melakukan tindakan buruk, kejahatan, pelecehan dan lain sebagainya kepada istrimu, melainkan dia harus dipenjara atau disiksa. Ancamannya dipenjara. Kenapa? Suaminya ini tokoh. Suaminya ini orang berpengaruh di Mesir. Orang kalau mau masuk penjara tinggal telepon aja, tangkap tuh, masuk. Dari dulu ada orang yang seperti ini, main telepon aja, tangkap tuh, masukkan tuh, masuk. Makanya begitu ringan dia mengatakan illa ayyusjana au adzabun alim, kecuali di penjara. Kenapa? Begitu mudah mereka memenjarakan orang. Maka sejarah dari zaman dulu mencatat orang yang dipenjara itu tidak selalu orang yang salah. Jangan kita vonis 100% orang yang ditahan di penjara itu orang yang bersalah. Hakikatnya loh ya, ini bukan mau membantah pengadilan dan lain sebagainya, tapi hakikatnya sejarah dari zaman dulu mencatat tidak semua orang yang masuk penjara itu bersalah. Begitu banyak orang masuk ke dalam penjara karena pengaruh kuasa yang begitu kuat. Imam Ahmad itu di penjara. Apakah Imam Ahmad salah? Tidak salah. Imam Ahmad malah menyuarakan kebenaran, tapi di penjara. Semua orang kerajaan yang berkuasa saat itu mengatakan Quran itu makhluk. Imam Ahmad mengatakan Quran bukan makhluk karena ia kalamullah. Akhirnya apa? Imam Ahmad di penjara, disiksa di penjara. Bahkan disebut dalam riwayat setelah Imam Ahmad keluar itu sampai ada dagingnya yang sudah mati. Karena dipukul, disiksa sampai darah tidak mengalir ke situ lagi. Setelah keluar dari penjara, khalifah ini nyesal, dia kirim dokter untuk motong. Ya. Begitu banyak orang-orang soleh sejak zaman dulu di penjara. Nabi Yusuf masuk penjara, apakah Yusuf nanti bersalah? Tidak. Tapi karena besarnya kuasa orang ini, bisa dia masuk. Kita pun orang-orang kecil ini tak ada salah, bisa kita masuk penjara kalau bermusuhan sama orang yang besar kuasa. Kita baik-baik aja tiba-tiba ketemu pasalnya, masuk penjara. Orang sudah tersangka 1 tahun 2 tahun tak masuk bui, ini baru 1 hari langsung ditarik masuk penjara. Kenapa? Besar ini kuasanya. Maka jangan lawan-lawan orang yang besar kuasa, mengalah aja lah kalau tak mau masuk penjara. Tapi kalau tak apalah penjara dunia, silahkanlah. Ya, sering terjadi seperti itu. Jadi orang yang dipenjara itu jangan langsung kita mengatakan itu orang yang semua pasti salah, belum tentu. Banyak mungkin memang berkasus salah, tapi ada orang-orang yang tidak bersalah. Buya Hamka di penjara, apakah Buya Hamka bersalah? Oh tidak. Tapi kalau kita tanya kepada orang yang memenjarakan, dia salah katanya. Kenapa? Dia ketemu aja pasalnya tuh. Ada aja nanti pasal yang bisa dia temukan itu masuk. Sama juga dengan kita dah coba baik. Kalau musuh kita orang yang tangannya kuat, oh jangan, ketemu pasalnya habis kita. Maka jangan cari lawan. Kalau kita tak mau masuk penjara, ya baik-baik aja lah hidup nih. Dia bentak pun ngalah aja lah kita, biar aja lah. Nanti dia pensiun juga. Udah pensiun datang ke surau ketemu sama kita kan. Baik. Kita lanjutkan ayat yang ke 26.
Qala hiya rawadatni an nafsi wa shahida shahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min qublin fasadaqat wa huwa minal kadhibin. Ketika Yusuf merasa difitnah karena perempuan ini tadi ngadu sama suaminya bahwa Yusuflah yang hendak melakukan perbuatan keji kepadanya dan ada ancaman di penjara atau disiksa, maka Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam pun melakukan pembelaan diri. Nabi Yusuf melakukan pembelaan diri. Apa kata Nabi Yusuf? Qala hiya rawadatni. Yusuf berkata, dialah yang menggodaku, bukan aku yang menggoda dia, dia yang menggodaku. Maka kita harus menyuarakan kebenaran, ya, walaupun apa yang kita suarakan tak didengar, tapi kita wajib untuk menyuarakan. Ketika orang menyebutkan fitnah keji kepada kita, kita tak boleh diam, sabar ajalah aku. Tak boleh juga, tetap suarakan. Didengar atau tidak terpulang kepada yang punya kuping, tapi yang penting kita suarakan. Maka Nabi Yusuf pun membela diri. Dia mengatakan, qala hiya rawadatni, qala hiya rawadatni an nafsi, dialah yang menggodaku, bukan aku yang menggoda dia, wahai Tuhan. Wa syahida syahidun min ahliha, seorang saksi dari keluarga perempuan itu pun memberikan persaksian. Ketika terjadi adu mengadu, istrinya mengatakan Yusuf yang salah, Yusuf mengatakan dia yang menggodaku, wahai Tuhan, bukan aku goda dia, aku tidak menginginkan ini terjadi. Ini mengatakan iya, ini mengatakan tidak. Kalau mereka saja tak akan selesai. Maka saat itu wa syahida syahidun min ahliha, hadirlah seorang saksi dari keluarga perempuan ini. Dari mana datang saksi ini? Mungkin kita bertanya, tadi pintu, jendela semua sudah ditutup oleh Zulaikha sebelum melakukan misi ini. Dari mana hadirnya saksi ini? Maka kalau ada orang bertanya, man dzalladzi jaa'a bisyahid, siapa yang mendatangkan saksi ini? Maka jawabannya jaa'a bihillah, yang mendatangkan ini Allah. Allah hadirkan saksi itu. Ya. Maka dikatakan para ulama, idza taqal 'abdu rabbahu, apabila seorang hamba bertakwa kepada Tuhannya, ja'ala lahu min kulli hammin farja, maka Allah Ta'ala akan jadikan dari duka citanya ada jalan keluar. Wa min kulli dhikin makhraja, dari sesuatu kesempitan akan diberi Allah Ta'ala jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, bahkan Allah beri dia rezeki dari jalan yang tak disangka. Yusuf ini seorang yang bertakwa kepada Allah. Saat itu tuduhan begitu kuat kepadanya, dan dia hanya sendiri, belum tentu didengar ucapannya. Kira-kira nih, bini ngadu sama suami, mana yang paling didengar suami? Kata-kata bini atau orang lain? Bini lah, takut dia sama bininya. Kata-kata bini yang akan didengar, pasti lebih percaya. Yusuf walaupun membela diri saat itu, belum tentu akan diterima pembelaannya. Normalnya suami pasti lebih mendengar apa yang disebutkan bininya daripada orang lain, walaupun orang ini masih dalam lingkup keluarga. Maka saat itulah Allah hadirkan saksi. Begitulah orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu dalam keadaan terdesak bagaimanapun, sempit bagaimanapun, selalu ada celah Allah menghadirkan pertolongan untuknya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah beri dia jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan urusannya jadi mudah. Sesulit apapun masalah itu Allah mudahkan. Ya, maka hadir saksi di situ. Wa syahida syahidun min ahliha, saksi ini dari keluarga perempuan ini. Ada pendapat mengatakan saksi ini siapa? Ada qil. Qil itu pendapat. Ya, pendapat siapa? Tidak disebut pendapat siapa. Kalau disebut qila itu pendapat, ada dengar orang ngomong begitu ya. Kana tiflan fil mahdi antaqaha Allah.
saksi ini menurut satu pendapat, tapi ini tidak kuatlah pendapat ini ya. Menurut satu pendapat adalah seorang anak kecil yang masih di ayunan, lalu Allah buat dia bisa berbicara. Menurut satu pendapat ya. Apakah Allah kuasa melakukan? Kuasa. Karena memang ada beberapa anak-anak masa kecil bisa berbicara, seperti anak kecil yang terlahir dari seorang wanita yang difitnah Zuraij yang melakukannya. Seorang hamba Allah pada zaman Bani Israel, ada yang bernama Zuraij. Dia ahli ibadah, mengasingkan diri beribadah saja. Datang maknya memanggil dia sibuk solat, datang maknya memanggil sibuk solat. Lalu ibunya berkata, ya Allah, jangan matikan Zuraij ini sehingga dia berjumpa dengan wanita mumisat, wanita pelacur. Singkat cerita, tak lama setelah itu ada pelacur sekitar situ hamil. Lalu pelacur ini mengatakan, yang menghamili saya Zuraij. Orang-orang pun datang ngamuk sama Zuraij, dihancurkan tempat ibadahnya. Maka kita ini jadi masyarakat jangan cepat ngamukan. Masyarakat kita ini kadang-kadang cepat ngamuk, belum apa-apa digebukin orang mati, tidak bersalah. Karena ada satu teriak maling, belum tentu itu maling. Kadang-kadang yang teriak itu maling itu sendiri, yang digebukin orang, ya kan? Terjadi kecelakaan, bukan ditanya kenapa, digebukin langsung. Siapa yang mau kecelakaan? Ya kan? Kesenggol motor, oh digebukin. Padahal kadang-kadang motornya yang tak nampak kita, tiba-tiba dah muncul di depan mobil begini. Oh gimana lah kan? Mepet-mepet begini kan? Tersenggol lah sedikit. Masyarakat kita ini kadang-kadang panas langsung main gebukin aja. Tanya dulu kenapa, ya kan? Maka Zuraij itu mengatakan, sebelum kalian menghukum saya, tolong izinkan sampai anak ini lahir. Setelah anak itu lahir, singkat cerita, dia pegang pusarnya lalu dia bertanya, siapa ayahmu? Bayi itu berkata, ayahku penggembala kambing. Ternyata penggembala kambing yang menghamili wanita itu, bukan dia. Anak kecil bisa berbicara. Dan itu juga salah satu mukjizat Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam waktu kecil ibunya difitnah oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi mengatakan Maryam itu pelacur. Kenapa? Hamil, lahir anak tanpa ayah. Orang-orang Yahudi itu memfitnahnya. Saat kecil Nabi Isa alaihi salatu wasalam dibuat Allah Ta'ala bisa berbicara. Itu salah satu mukjizat Nabi Isa alaihi salam. Maka ada satu pendapat, saksi ini seorang anak kecil yang masih di buayan. Saat itu Allah Ta'ala buat dia bisa berbicara. Wallahu a'lam. Yang jelas pasti ada saksi di situ yang memberikan persaksian. Dan saksi ini muncul tanpa disadari oleh Zulaikha. Kenapa? Seandainya wanita itu ada di rumah itu, diketahui Zulaikha, pasti dia enggak bakalan melakukan itu. Dia kan sudah menutup semua pintu jendela sebagaimana dijelaskan Allah sebelum ini. Seandainya ada orang di situ, pasti dia enggak melakukan. Dia berpikir sudah tak ada orang di situ. Ternyata Allah Ta'ala bisa saja menghadirkan saksi, ya. Baik, jadi saksi ini pun memberikan persaksian. Mau masuk waktu isya, ya. In kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadhibin. Saksi ini mengatakan, jika gamisnya koyak dari depan, maka perempuan ini benar. Tapi jika koyak dari belakang, kita lanjutin. Wa huwa minal kadhibin, Yusuf yang salah. Dia mengatakan kalau baju gamis itu koyak dari depan, maka perempuan ini yang benar. Tuduhan perempuan ini yang benar. Yusuf bohong. Kita lanjutin ayat 27. Wa in kana qamisuhu qudda min dubrin fakadzabat wa huwa minas shadiqin. Tapi wanita itu mengatakan, seandainya, tapi kalau gamisnya koyak dari belakang, maka wanita ini berdusta, Yusuf yang benar. Pandai betul dia memberikan persaksian itu. Dia tidak mengatakan yang salah wanita ini, Yusuf sebetulnya yang benar. Tidak begitu caranya. Maka kalau kita menjadi saksi itu tidak boleh begitu. Saksi itu bawa bukti, jangan ngoceh. Ini jadi saksi di pengadilan ngoceh aja, itu diseka oleh hakim tuh. Tidak begitu. Kalau jadi saksi bawa bukti. Makanya saksi ini dia tidak bilang perempuan ini yang salah, Yusuf benar. Tidak begitu bahasanya. Dia menunjukkan bukti. Baju yang koyak tadi
Maka ada hikmahnya. Ini hikmahnya. Dia mengatakan, wahai tuan, kalau baju Yusuf koyak dari depan, ya, koyak dari depan, maka apa yang dikatakan istrimu ini benar, Yusuf yang bohong. Kenapa? Berarti Yusuf yang mendatangi, istrinya mengelak sampai koyak dari depan. Tapi kalau koyak dari belakang, maka Yusuf benar, istrimu berbohong. Bukti yang dibawa kalau menjadi saksi. InsyaAllah kita sambung ayat seterusnya pada kuliah akan datang. Mudah-mudahan ayat Allah yang kita bahas pada malam ini bermanfaat bagi kita, bisa kita ambil pengajarannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.